Selamat malam Bapak Ibu warga Jemaat GKJ Waru. Sungguh merupakan sukacita bagi kita bisa membangun ibadah saat ini di wilayah 12 di rumah Bapak Hartoyo. Dan ini adalah merupakan program dari GKJW Jemaat Waru. Kami ucapkan terima kasih kagem Pak Hartoyo yang telah berkenan memberi tempat dan membuka hati untuk ditempati ibadah Patuwen pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil sesaat teduh. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita dengan sebuah pengakuan yang demikian. Ibadah rukun berayat dalam rangka bulan Patuwen pada malam hari ini kami lakukan dengan percaya atas pertolongan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Turunlah anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kepada kita sekalian. Amin. Marilah kita merespon panggilan Tuhan untuk memasuki ibadah. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama membaca, merenungkan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan pada Tuhan. Mari kita serahkan dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam satu nama Yesus Kristus, yang kami yakini juru selamat kami. Sungguh karyamu besar terhadap kami. Bagaimana Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau berkenan memberi kekuatan, kesehatan hingga saat ini. Semua kami rasakan karena kasih-Mu pada kami. Kami berkumpul di rumah Bapak Hartoyo yang terkasih saat ini, ingin belajar merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan urapi kami. Roh Kudus hadir di tempat ini, sehingga apa yang kami renungkan nanti, kami bisa memahami, mengerti, hanya karena kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, bukan dengan kesempurnaan kami. Kami menghampiri tahta-Mu dengan keterbatasan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kami. Perkenankanlah ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan diri kami masing-masing. Bagaimana kami masih sering jatuh ke dalam dosa, karena ya Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati kami mohon Engkau berkenan layakkan kami.
Tuhan berbelas kasihan pada kami, Tuhan mengampuni kami, agar kami boleh layak di dalam kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita muliakan puji nama Tuhan kembali. Dari Kidung Jemaat nomor 52, ayat bait ke-1 dan bait ke-2, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah, bagai virus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan. Langit maupun bumi, bukalah telinga, hai dengan sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, jadinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sesuai tuntunan dari PAH. Diambil dari Keluaran bab 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Keluaran bab 2 ayat yang ke-15 sampai 22 saya akan membacakan. Kagem Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman-Nya. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka,
Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reguelah Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian firman Tuhan. Sedangkan yang menjadi nats di dalam ibadah kita diambil dari bait ayat yang ke-15b yang demikian firman Tuhan. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Demikian ayat yang kita gumuli, kita renungkan pada malam hari ini. Kami akan memberi sebuah tema pada ibadah Patuen pada malam hari ini adalah bangkit dari sebuah kesalahan. Bangkit dari sebuah kesalahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam proses kehidupan manusia tidak pernah luput dari kata salah atau perbuatan salah. Siapapun orangnya, bahkan untuk selevel orang yang taat dan setia kepada Tuhan, pernah jatuh ke dalam perbuatan salah atau perbuatan dosa. Terkadang sudah ditata sedemikian rupa, sedemikian baik, agar tidak menemui, tidak berbuat salah. Namun di dalam kenyataannya, baik dalam hal yang sepele maupun yang besar, sering melakukan kesalahan. Tentunya dalam menyikapi persoalan yang kita hadapi, kesalahan ini kita tidak boleh hanya berpikir terpaku pada kesalahan yang telah kita perbuat. Kita harus berani bangkit, memberanikan diri untuk memulai hidup agar tidak berbuat salah lagi. Demikian juga dalam proses perjalanan Nabi Musa, juga melakukan kesalahan yang fatal yang akhirnya mengubah jalan hidupnya. Bagaimana kita ketahui seorang Musa adalah keturunan Israel dari keturunan ayahnya Amram dan ibunya Yokebed, yang notabene orang Lewi keturunan bangsa Israel, yang bersaudara Harun dan Miriam. Di dalam perjalanan hidupnya, bagaimana ketika bayi Musa, ia disembunyikan oleh ibunya, dan ketika usia 3 bulan karena khawatir terdengar tangisan oleh bangsa Mesir atau oleh tentara Mesir, lalu disembunyikan di sebuah sungai, di sungai Nil, dan akhirnya ditemukan oleh putri Raja Firaun. Di dalam akhirnya dia diadopsi menjadi anak putri raja, dan hingga akhirnya ia dibesarkan di dalam kerajaan bangsa Mesir, yaitu
oleh putri Raja Fir'aun. Di dalam perkembangannya, bagaimana Musa masih mengakui, masih menyadari meskipun dia dididik dalam lingkungan kerajaan bangsa Mesir, tetapi darahnya masih mengalir bahwa dia adalah bangsa Israel. Hingga terjadinya Musa melarikan ke Midian karena melakukan perbuatan kesalahan, yaitu ketika ia memukul, membunuh, dan terakhir adalah membenamkan, mengubur orang Mesir yang telah memukul orang Israel ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesalahan besar, di mana ke-10 hukum yang saat itu adalah dilarang membunuh, tapi Musa melakukannya. Bagaimana kejatuhan dosa kesalahan-kesalahan kita bisa melihat di hakim-hakim, raja-raja. Kita bisa menengok ke belakang bagaimana ketika Daud, yaitu jatuh ke dalam dosa karena mengingini Batseba, yang notabene adalah istri Uria, prajurit bangsa Mesir. Dia lalu jatuh ke dalam perzinahan. Dan ini juga yang membuat ia merasa bersalah dan akhirnya ia bertobat. Kita bisa mengingat lagi ada Simson, bagaimana ia jatuh ke dalam dosa karena ia adalah seorang hakim di Mesir, tapi ia juga jatuh ke dalam pelukan Delila yang saat itu berada di belakang dari bangsa Filistin. Bangsa Filistin dan bangsa Israel adalah, ini bangsa Filistin penyembah berhala dan bangsa Israel adalah penyembah Allah. Di sini Simson jatuh ke dalam pelukan Delila karena tergoda dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, akhirnya hilang kekuatannya karena dia membuka, bercerita kepada Delila, dan akhirnya Simson juga merasa bahwa berbuat dosa, lalu juga bertobat. Bagaimana Nabi Yunus, ia diperintahkan Tuhan ke Niniwe, tapi ia melarikan diri ke Tarsis, wilayah Spanyol. Di Niniwe dia suruh mengabarkan tentang kabar sukacita ke bangsa Asyur. Ini ada beberapa nabi-nabi, ada beberapa hakim, ada raja-raja yang jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, demikian juga dengan Musa, dia jatuh ke dalam dosa. Ada beberapa hal yang membuat kejatuhan dosa. Yang pertama, Musa masih mengandalkan pada pengertiannya, pada kemampuannya sendiri. Masih menuruti kesenangan hatinya. Bagaimana Daud, bagaimana Yunus, bagaimana juga dengan Simson. Mereka hanya menuruti kemauannya, kesenangannya sendiri. Yang kedua, Tuhan adalah Maha Pemurah dan Pengasih, Maha Pengampun. Ketika manusia bertobat, ketika Musa bertobat, mereka menerima kembali dan mereka bersedia mengampuni Nabi Musa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah mengalami seperti apa yang dialami Nabi Musa.
dalam perjalanan hidupnya mereka melakukan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak. Sebuah kesalahan mau dan tidak mau pasti mengganggu aspek relasi kita, hubungan kita, baik kita selaku warga masyarakat, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota gereja, terlebih-lebih sebagai anggota anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah belajar dari nabi-nabi, belajar dari Musa. Kita merendahkan hati kita apabila kita mau bertobat. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa mengaku kita ini adalah berdosa. Dan Tuhan pasti mau mengampuni kesalahan kita. Kita tidak mengandalkan diri kita. Mungkin Tuhan berkati seperti di dalam kitab Raja-Raja, ada Raja Yehuda yang begitu karena kekayaannya yang awalnya saat itu taat, dan akhirnya karena Tuhan memberkati, dan pada akhirnya dia berbelok mengagungkan kekayaannya itu, dia memamerkan dengan sombongnya kepada utusan-utusan dari Babil. Ini semua karena kesombongan. Mungkin saat itu karena kesombongan bisa mengandalkan karena kekayaannya, bisa juga mungkin kemampuan intelektualnya, bisa juga karena mungkin merasa lebih rohani, bisa juga banyak hal yang dilakukan menggiring kita untuk jatuh dalam dosa. Melalui firman ini, marilah kita menyadari bahwa apa-apa kesalahan kita, apabila kita berbuat salah, kita berbuat dosa, marilah dengan segala kerendahan hati kita kembali kepada Allah, kita bersandar kepada Allah sebagai sumber kekuatan kita. Seperti halnya Musa, ia melarikan diri ke Midian. Bagaimana Tuhan tempa, Tuhan didik melalui pelariannya dari Mesir ke Midian. Tuhan didik agar dia boleh kembali di hidup yang benar. Dan akhirnya Musa diberkati, mendapat dia melalui boleh mendapatkan istri yang saat itu yang ditolongnya ketika menimbakan air untuk dombanya. Dia diberkati Tuhan dengan mendapat jodoh Sipora. Dan ini Sipora yang merupakan anak dari Rehuelah. Dan akhirnya Tuhan berkati juga dengan diberinya Musa seorang anak laki-laki yang bernama Gersom. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini mengingatkan kita bahwa andalan kita adalah satu nama, adalah Tuhan Allah, yang karya penyelamatannya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita jujur berendah hati di hadapan Tuhan, bahwa kita mau mengakui apabila kita berbuat dosa atau berbuat salah. Yang ketiga, Tuhan pasti mengampuni, Tuhan pasti memberkati, seperti halnya Nabi Musa telah diberkati oleh Allah. Demikian ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kiranya semakin menguatkan kita, semakin mengokohkan harapan kita hanya kepada satu Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita lanjutkan ibadah ini, kita memuji
nama Tuhan, sekaligus kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Kita memuji dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkeluh dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita juga menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami, sumber kehidupan kami, Allah yang sangat luar biasa, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami menampaki dengan suka dan duka, namun Tuhan senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi kami. Tuhan senantiasa menopang kami. Hingga saat ini Tuhan, Engkau berkenankan kami untuk membangun ibadah di keluarga, rumah keluarga Bapak Hartoyo. Ya Tuhan, semua itu kami rasakan karena kasih-Mu pada kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami. Bagaimana kami harus menyandarkan kehidupan kami. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, yang menata kehidupan kami. Perkenankanlah ya Tuhan, melalui firman-Mu ini, bisa menjadi pegangan kehidupan kami. Senantiasa kami memiliki harapan, terlebih-lebih di dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Banyak anak-anak-Mu yang merasakan betapa sulitnya hidup ini ya Tuhan. Kami baik kesulitan ekonomi, baik kesulitan secara finansial ya Tuhan. Bagaimana saudara kami dihentikan dari pekerjaan. Ada yang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Perkenankanlah ya Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang bekerja di ladang-Mu. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Guru Injil dan Ibu Guru Injil, para penatua, diaken, petugas sekretariat gereja, dan petugas yang lain, security ataupun bagian belakang ya Tuhan. Semua ini adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa berkenan memberkati, Tuhan senantiasa menopang, Tuhan menghibur tatkala saudara kami mengalami pergumulan, tatkala mengalami kesedihan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berkati di dalam pekerjaannya, berkati di keluarganya, berkati di dalam pelayanannya ya Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami di wilayah 1 hingga 12 GKJW Jemaat Waru,
ke dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menata, Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang mencukupkan akan kebutuhan kehidupan saat ini yang terasa sulit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Perkenankanlah ya Tuhan, kami mengangkat doa bagi pemerintahan negara kami, pimpinan negara kami, mulai dari yang teratas, Bapak Presiden, hingga yang di pemerintahan yang terbawah. Terlebih ya Tuhan, saat ini negara kami sedang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberi kekuatan, memberi kekuatan, kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan para pemimpin negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya roh kasih, roh takut kepada Engkau ada di dalam hati dan di dalam jiwa saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Perkenankanlah ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami sakit, yang tidak kami ketahui. Kiranya Tuhan berkenan jamah, sehingga boleh ya Tuhan, dengan segala hati kami mohon Engkau jamah. Tuhan angkat sakitnya dan boleh sembuh seperti sedia kala. Dan melalui kesembuhannya, itu ya Tuhan menyadari saudara kami ini bahwa Tuhan mengasihi saudara kami ini. Saat ini kami berdoa untuk keluarga di sini, keluarga Bapak Hartoyo ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkenan berkati rumah ini sehingga damai sejahtera, kuasa Roh Kudus ada di dalam rumah ini, roh kasih ada di dalam rumah ini, sehingga boleh melalui rumah ini terpancar kasih Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberi kekuatan, kesehatan untuk Bapak Hartoyo dan keluarga di sini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara-saudara ke dalam pergumulan yang sedang menantikan momongan, yang menanti pekerjaan, dan pergumulan-pergumulan yang lainnya ya Tuhan, yang tidak kami ketahui. Kami yakin ya Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami ini, kiranya Engkau berkenan memberkati, memberi jalan keluar, Tuhan berkenan memberi jalan solusi yang dihadapi oleh saudara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Perkenankanlah ya Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, persembahan yang kami himpun saat ini yang tiada seberapa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, dan melalui persembahan ini boleh nama Tuhan semakin dipermuliakan. Melalui persembahan ini ya Tuhan, menjadi sumber pelayanan bagi kami, bagi warga gereja-Mu, bagi sesama, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, juga Tuhan berkati. Beri mereka roh takut dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami alaskan dengan penuh percaya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan surga, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut doa Bapa kami ini dengan kita memuji nama Tuhan kembali. Kita puji dari Kidung Jemaat 413. Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan kau sesat. Pegang tanganmu erat. Mari kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala rahmat, senantiasa memberkati dan menyertai kita. Yesus Kristus, sumber kasih dan keselamatan, senantiasa menuntun dan memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Roh Kudus, sumber terang, senantiasa memampukan, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera kepada kita dan gerejanya saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa